Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini dituturkan oleh satu rencang kita bernama Rahayu, di mana Rahayu ini biasa dipanggil dengan nama panggilan Yayu. Nah, pada masa sekarang di tahun 2024, Yayu ini tinggal di salah satu kota di mana saya sebut saja di sini nama kotanya ini dengan sebutan kota A. Karena seperti yang saya singgung di depan, Yayu ini menghendaki agar nama kotanya ini disamarkan ataupun tidak disebutkan. Intinya ada di wilayah sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Oke, di awal kisahnya, Yayu ini lahir di kota A tersebut dan tinggal di satu rumah, di mana rumah ini dihuni oleh bapaknya Yayu yang bernama Pak Utomo, lalu ibu dari Yayu yang bernama Bu Asih, dan eyang putrinya yang bernama Eyang Suminah. Nah, semenjak Yayu ini lahir rencang semua, Yayu ini tidak pernah bertemu ataupun mengenali sosok dari eyang kakungnya, di mana eyang kakungnya ini bernama Eyang Cokro, yaitu suami dari Eyang Suminah, karena Eyang Cokro ini sudah meninggal jauh ini sebelum Yayu ini lahir. Nah, Yayu ini cuma bisa melihat sosok Eyang Cokro dari beberapa foto peninggalan beliau di rumah tersebut. Dan menurut penuturan Yayu ini, bapak dari Yayu, semenjak Yayu ini kecil, ini jarang sekali menceritakan seperti apa sosok dari Eyang Cokro ini semasa hidupnya. Jadi benar-benar Yayu ini tidak mengenali Eyang Cokro ini, selain Yayu ini melihat wajahnya saja melalui foto. Nah, berjalannya waktu di tahun 2007, Yayu ini sudah menginjak duduk di bangku kelas 3 SD, di mana pada saat itu bapak dari Yayu ini mulai merintis sebuah usaha, di mana usaha dari bapak Yayu ini bergerak dalam bidang penjualan pakaian. Jadi usaha ini dirintis oleh bapaknya Yayu tidak di kota A di sekitaran Jogja itu, akan tetapi di Jakarta, di salah satu pasar, di mana pasar ini hampir semua orang ini yang ada di Indonesia tahu, yaitu pasar Tanah Abang. Banget terkenalnya pasar ini gitu loh. Nah, jadi Yayu ini kondisinya ditinggal dengan ibunya, dengan eyang putrinya ini di kota A, bapaknya ini ada di Jakarta. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu ketika Yayu ini duduk di kelas 6 SD, usaha dari bapak Yayu ini berkembang dengan pesat. Dan bapak dari Yayu ini sudah bisa beli satu rumah yang cukup sederhana di wilayah sekitaran dari Tanah Abang ini, dan punya keniatan untuk memboyong Yayu dan istrinya Bu Asih ini untuk tinggal di Jakarta bersama dengan bapaknya Pak Utomo ini. Jadi bapak Yayu ini pun akhirnya pulang ke kota A yang ada di Jogja ini dan menginfokan, memberitahukan keniatannya tersebut kepada istrinya, kepada Yayu dan ibunya, eyang putrinya yang bernama Eyang Suminah tadi. Setelah dirembuk dengan matang, didiskusikan secara keluarga, akhirnya disepakatilah kalau Yayu ini pindah ke Jakarta dengan ibunya, menemani bapaknya. Jadi kondisinya Eyang Suminah ini ditinggal sendirian, dan pada saat itu bapak dari Yayu ini pun menugaskan salah satu warga, dalam artian warga ini disuruh untuk menemani Eyang Suminah ini untuk ya bersih-bersih rumah, untuk membantu segala keperluan yang dibutuhkan oleh Eyang Suminah ketika menjalani hidup seorang diri gitu, sendirian di kota A tersebut. Berjalannya waktu, ketika Yayu ini tinggal di Jakarta, Yayu ini SMP itu, kondisi dari Eyang Suminah ini masih sehat walafiat. Jadi walaupun sudah lansia, akan tetapi beliau ini benar-benar sehat. Jadi seringkali Yayu ini mendapati kabar kalau Eyang Suminah ini masih melakukan aktivitas-aktivitas, masih sering ke pasar ini dengan berjalan kaki. Nah, pada waktu itu
Waktu ini pun berjalan. Usaha dari Bapak Yayu ini semakin berkembang, hingga pada akhirnya di tahun 2017, Yayu ini sudah duduk di bangku perkuliahan. Dan Yayu ini sudah bisa cari uang sendiri pada waktu itu. Jadi seperti pekerjaan sampingan, selain dari pekerjaan utamanya sebagai seorang mahasiswi di salah satu kampus yang ada di sekitaran Jakarta juga. Jadi usaha Yayu ini adalah membuat kerajinan tangan, craft, seperti souvenir, merchandise, yang dipesan orang-orang ini untuk hajatan, untuk pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi Yayu ini sudah bisa cari uang sendiri dan bapak ibunya ini bangga. Nah, di tahun itu, 2017, ada satu momen di mana Yayu ini mendapati kabar dari orang tuanya kalau Eyang Sumina ini sakit. Akhirnya bapak dari Yayu ini menugaskan istrinya, Bu Ase ini, untuk kembali ke kota A yang ada di sekitaran Jogja. Ditugaskan untuk merawat ibunya, Eyang Sumina ini. Akhirnya ibu dari Yayu ini pun ke sana. 1 bulan berjalan, setelah ibu dari Yayu ini merawat Eyang Sumina, ibunya ini memberi kabar kepada Yayu, kepada bapaknya, kalau Eyang Sumina ini sakitnya udah agak parah. Nah, secara otomatis Bapak Yayu ini pun pulang ke kota A tersebut untuk menengok ibunya. 1 minggu di sana, bapak dari Yayu ini pun mengabari Yayu. Intinya, Duk, kamu pulang ya ke kota A. Ini Eyang kok sakitnya semakin parah gitu. Jadi kamu izin dulu kuliahnya. Gimana? Nah, akhirnya Yayu ini pun nurut gitu. Iya Pak, Yayu nanti pulang ke kota A gitu. Jadi Yayu ini mau ngurus perizinannya dulu di kuliahnya itu. Nah, setelah izin ini pun diurus, Yayu ini pulang sendirian ke kota A dari Jakarta, naik kereta api. Sesampainya di sana ini menjelang sore hari, ketika Yayu udah di depan rumah dari Eyang Sumina, eyangnya, Yayu ini benar-benar kaget. Karena rumah dari eyangnya ini udah ramai banget. Jadi banyak sekali orang yang ada di situ. Nah, disitulah Yayu ini tahu kalau eyang putrinya, Eyang Sumina ini udah meninggal dunia. Nah, secara otomatis di situ Yayu ini bersedih, Yayu ini nangis gitu kan, dan ditenangkan oleh kedua orang tuanya. Nampak beberapa warga cukup banyak ini sudah langsung mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi pada sekitaran jam 7 malam pada waktu itu, segala sesuatu ini pun mulai dipersiapkan. Dan langsung jenazah dari Eyang Sumina ini pun dimakamkan pada malam itu juga, pada sekitaran hampir jam 9 malam. Nah, singkat cerita, keesokan harinya acara tahlil ini pun digelar di rumah almarhumah Eyang Sumina. Beberapa warga ini datang, dan pada saat itu ada salah satu warga, bapak-bapak ini yang datang ke acara tahlilan tersebut, mengajak satu anaknya, kisaran umur 11 tahunan. Entah kenapa pada waktu itu kok diajak. Kemungkinan di rumahnya sepi atau kenapa, Yayu ini tidak tahu. Jadi diajak di tahlilan itu. Nah, ketika tahlil ini sedang berlangsung dengan hikmat, tiba-tiba anak laki-laki yang berumur kisaran 11 tahunan itu yang diajak bapaknya, tiba-tiba ini menjerit-jerit dari depan rumah almarhumah Eyang Sumina ini. Pak, bapak, pak. Nah, secara otomatis yang ikut tahlilan ini kan jadi menatap semua ke arah anak tersebut, dan bapaknya ini keluar. Ono apa le? Ada apa? Iku lho Pak, iku. Neng dhuwur gendeng. Ono apa neng dhuwur gendeng? Neng dhuwur gendeng ono wong gede banget Pak, gede dhuwur mlaku Pak. Nah, bapaknya ini pada waktu itu Yayu ini melihat. Bapaknya melihat ke atas genteng, dan setelahnya ini bilang kepada anaknya, "Lu gak ono apa-apa kok, gak ada apa-apa. Udah ayo pulang aja." Jadi anak itu pun diajak pulang oleh bapaknya. Padahal acara tahlil ini belum selesai. Nah, singkat cerita, setelah 7 hari di sana, acara tahlil ini selesai, keluarga Yayu, bapak, ibunya Yayu ini pun kembali ke Jakarta untuk melanjutkan hidupnya. Yayu kembali melanjutkan aktivitas kuliahnya, bapak ibunya ini kembali melanjutkan usaha penjualan pakaiannya gitu di Tanah Abang.
berjalannya waktu, rencang semua di tahun memasuki 2019, di mana pada waktu itu ada satu peristiwa, yaitu pagebluk COVID-19. Usaha dari Bapak Yayu ini mulai agak menurun. Sampai puncak-puncaknya ini di tahun 2021, Bapak dari Yayu ini benar-benar nyerah dengan usahanya tersebut. Karena sangat-sangat menurun, dan ekonomi ini kita semua tahulah pada waktu itu sangat berantakan, khususnya di Indonesia ini. Usaha dari Bapak Yayu ini pun akhirnya gulung tikar. Bapak ya dari Yayu ini wajahnya seringkali Yayu ini menangkap. Wajahnya ini benar-benar seperti orang yang tertekan, orang yang benar-benar stres menghadapi situasi kondisi pada waktu itu. Selain dari harus tetap menghidupi keluarganya, membayar biaya kuliah dari Yayu, bapaknya juga punya 7 karyawan, di mana karyawannya ini pun secara terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, berjalannya hari demi hari karena tidak ada pemasukan rencang semua dari Bapak Yayu ini. Bapak Yayu dari Yayu ini benar-benar bingung, ini harus bagaimana cara untuk menyambung hidup karena pemasukan ini benar-benar minus. Nah, pada satu hari Yayu ini ngajak ngobrol bapaknya. Pak, bapak ini kok kelihatan stres, kelihatan benar-benar tertekan. Gini aja Pak, Yayu ini punya ide. Sementara Yayu cuti kuliahnya Pak, sampai keadaan ini benar-benar kembali normal lagi. Nah, bapaknya ini wajahnya nampak kaget dan menjawab, loh ya jangan kayak gitu Nduk, udah kamu ini ndak usah pikiran. Masalah kuliahmu, biaya kuliahmu, ini udah menjadi tanggung jawab Bapak. Udah kamu ndak usah khawatirin itu, Bapak masih sanggup kok untuk membiayai kuliahmu. Lagian kan kuliahmu ini udah masuk ke proses skripsi, sayang kan sebentar lagi kamu wisuda. Udahlah kamu ndak usah ikut mikirin itu. Nah, Yayu ini sempat bilang dengan bapaknya, ya sudah Pak, nanti tak bantu Yayu. Dari hasil penjualan kerajinan tangan Yayu ini, souvenir Yayu, tapi ya memang agak sepi Pak karena kondisinya COVID seperti ini. Nah, Bapak Yayu ini kembali meyakinkan ke Yayu ini, udah kamu ndak usah khawatir, semua tanggung jawab biaya kuliahmu Bapak ini yang nanggung. Kamu ini masih sekolah kok, udah kamu ndak usah mikirin itu. Tapi berjalannya hari, Yayu ini sering kali menangkap bapaknya ini sering melamun di depan rumahnya gitu kan, nampak stres karena benar-benar tidak ada pemasukan. Sampai pada satu hari ini ada obrolan, Yayu bapaknya dan ibunya ini, Yayu yang memulai membuka pembicaraan. Pak, seminggu yang lalu Yayu ini dengar kalau bapak ini mau menjual rumah di Jakarta ini. Bapak ini kan sempat ngobrolin itu dengan Pak RT di depan rumah. Yayu ini sempat dengar Pak, ngapurone mohon maaf Yayu karena nggak sengaja dengar gitu. Kalau memang toh harus dijual ya nggak masalah Pak, dijual dulu, nanti kalau ada rezeki lagi kita beli lagi. Yayu ini berusaha untuk ikut membantu secara pemikiran kepada bapaknya itu. Ibunya ini kan kondisinya nurut-nurut aja sama suaminya. Sampai akhirnya bapaknya ini pun memutuskan, ya wis lah rumah ini nanti dijual. Coba tak cari pembeli, nanti kita kembali aja ke kota A yang ada di Jogja gitu. Jadi karena usahanya ini juga udah tutup di Tanah Abang, dan bapaknya ini mulai mencari pembeli gitu, dibantu oleh teman-temannya yang ada di Jakarta. Sampai pada akhirnya rumah ini yang ada di Jakarta terjual dengan harga yang sangat-sangat murah. Karena seperti yang kita tahu lah, pada waktu itu COVID kan segala sesuatunya ini dijual dengan harga yang sangat-sangat murah. Karena segala sektor usaha ini kan menjadi hancur lebur, berantakan dan yang semua. Nah disitulah akhirnya Pak Utomo, Bu Ase, Mbak Yayu ini pun kembali tinggal di kota A yang ada di sekitaran Jogja ini. Nah, sesampainya di sana, rumah warisan peninggalan dari Eyang Suminah dan Eyang Cokro ini nampak tidak begitu terawat. Walaupun bapak dari Yayu ini ketika Eyang Suminah tidak ada ini sudah menggaji orang gitu untuk merawat rumah tersebut, karena mungkin ya tidak ada yang ngawasi gitu. Jadi rumahnya ini nampak tidak terawat.
daun-daun kering ini banyak sekali berserakan di teras rumah. Ketika mereka bertiga ini masuk ke dalam rumah, nampak keadaan rumah ini benar-benar sangat kotor, berdebu, lalu banyak sekali sarang laba-laba, sawang-sawang itu di rumah gitu. Karena hampir 3 tahun semenjak meninggalnya Eyang Sumina ini, rumah ini tidak ada yang menempati. Walaupun ya tadi Bapak Yayu ini udah gaji gitu loh orang, tapi karena mungkin ya tidak diawasi gitu kan. Jadi kerjanya ya seenake dhewe, seenake utile dhewe gitu. Nah, tugas mereka ketika sampai di sana langsung bersih rumah. Jadi rumah ini biar nyaman untuk ditempati. Jadi pada waktu itu berjalannya hari gitu kan, mereka bertiga udah mulai tinggal di rumah tersebut dan Yayu ini pun cuti, benar-benar cuti kuliahnya. Bapaknya ini akhirnya setuju karena mau bagaimana lagi, memang kondisinya sangat-sangat sulit pada waktu itu. Nah, di kota A tersebut, Bapak Yayu ini mulai mengutarakan kalau dari hasil penjualan rumah di Jakarta ini, bapaknya pengen merintis sebuah usaha lagi, di mana usahanya ini seperti ya, menjahit pakaian ataupun basahan seperti kolor, nantinya untuk dijual kembali. Nah, istrinya ini Bu Asih setuju, Yayu pun setuju. Karena pada waktu itu orderan dari kerajinan tangan Yayu ini juga masih sepi, Yayu ini memutuskan untuk yowes Pak, nanti juga Yayu ikut bantu jahit. Oke, Bapak dari Yayu ini seminggu di rumah tersebut punya keniatan untuk mengadakan satu acara seperti pengajian. Karena menurut Bapak Yayu ini, kalau rumah ini udah lama tidak ditempati, kalau tidak dibuat ngaji atau diadakan syukuran pengajian selamatan ini, nantinya bisa berdampak buruk ataupun ada energi-energi negatif. Jadi bapaknya Yayu ini masih percaya rencang semua dengan hal seperti itu. Oke, sampai pada akhirnya acara ini pun digelar pengajian. Warga-warga ini pun diundang gitu kan untuk melaksanakan pengajian di rumahnya tersebut. Nah, pada saat melaksanakan pengajian, ini ada satu momen di mana momen ini benar-benar aneh menurut Yayu. Jadi pada waktu itu ibu dari Yayu yang kondisinya ini berada di pawon, di dapur dengan beberapa orang warga yang perempuan ini sedang ya masak, mempersiapkan seperti wedang, teh dan makanan untuk yang datang ngaji ini, tiba-tiba memanggil bapaknya Yayu gitu. Pak Rene, Pak Rene. Bapaknya Yayu ini menghampiri. Ono apa Bu? Pak, iki kok aneh Pak. Iku sego neng mburi. Kok kabeh iki kok mambu yo, basi. Lho kok iso? Iya mbuh, pokoknya masak iki bener kok. Tapi kok segone dadi lengket, segone iki dadi mambu kabeh. Loh, lah terus piye Bu? Ya yo aku yo bingung. Terus ayam-ayame sing wis diungkep kabeh tinggal goreng iku kok dadi mambu kabeh. Padahal masake ayam ki wis bener kok ibu-ibu. Juga bingung ning mburi. Aduh. Lah terus piye yo? Terus iki mangane nggo apa? Ya wis Pak nganu wae Pak. Bapak ning kutho tumbas nganu wae sego goreng. Toyo sing teko mung wong selawe tok. Akhirnya bapak dari Yayu ini pun setuju gitu. Oh ya wis Bu, tak tukokno sego goreng wae. Wong onone mung wong selawe tok kok. Nah, Bapak Yayu ini akhirnya menuju ke kota untuk membeli nasi goreng untuk untuk yang makan gitu, yang ngaji. 1 jam kemudian bapaknya Yayu ini pun pulang ke rumah. Bapaknya ini kaget karena di depan rumah ini yang ikut ngaji ini pada di depan rumah gitu loh. Ada yang duduk, ada yang kerokok, ada yang berbincang di depan rumah. Bapak dari Yayu ini tanya, "Lho Pak, kok pada di depan rumah semua Pak?" "Oh nganu Pak, barusan itu loh Pak Hasim ini kesurupan." "Pak Hasim kesurupan? Lah kesurupan kenapa Pak?" "Ya enggak tahu Pak kami." Jadi pada waktu bapaknya Yayu ini masih beli nasi goreng, ada satu peristiwa di mana satu yang ikut ngaji yang bernama Pak Hasim ini mengalami kesurupan. Jadi Pak Hasim ini entah kenapa tiba-tiba ini awalnya duduk seperti biasa ikut ngaji gitu,
Setelahnya Pak Hasim ini menurut penuturan beberapa warga ini menunduk. Dan tiba-tiba Pak Hasim ini melotot. Matanya ini memandangi semua warga yang ikut ngaji. Dan secara tiba-tiba tangannya ini seperti seorang penari gitu. Dan bergerak-gerak layaknya seorang penari. Jadi sambil melotot gitu. Menatap semua warga. Nah disitulah warga ini akhirnya yakin kalau Pak Hasim ini mengalami kesurupan. Nah disitulah ada seorang kiai yang namanya ini Kiai Amir. Nah Kiai Amir pun mengambil satu botol, di mana botol ini berisi air putih, air mineral, dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dicipratkan ke Pak Hasim ini sampai akhirnya Pak Hasim ini pun kembali sadarkan diri. Yang awalnya ini seperti lemas, tidak sadarkan diri, sampai akhirnya Pak Hasim ini normal kembali dan kondisinya Pak Hasim ini sudah diantarkan itu pulang ke rumahnya. Nah, bapak dari Yayu ini benar-benar kaget. Yayu ini pun mengiyakan, iya Pak, tadi memang ada kejadian seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya warga-warga ini pun disuruh makan gitu. Udah Pak, makan dulu Pak, ini ada nasi goreng, mohon maaf. Karena diceritakanlah oleh bapaknya dari Yayu ini, kalau nasinya ini kok basi gitu. Lalu ayamnya ini yang mau digoreng juga basi, padahal masaknya ini udah benar-benar ibu-ibu ini di belakang. Nah, para warga ini pun tidak mempermasalahkan itu. Mereka ini makan. Nah, di tengah-tengah mereka makan, tiba-tiba ibu dari Yayu ini yang ada di pawon, di dapur ini menjerit. Secara otomatis, bapaknya Yayu ini langsung lari ke belakang. Dan ketika sampai di belakang, Yayu juga ikut ke belakang. Mereka berdua ini melihat. Yang ikut masak ada 4 orang ibu-ibu. Ini semuanya duduk berjejer. Duduk ini, mereka ini menggerakkan tangannya sama seperti kondisi dari Pak Hasim, layaknya seorang penari. Dan mereka ini serempak seperti menggerakkan tangannya ini seperti seorang penari sambil melotot gitu ke arah ibu-ibu yang lain yang ada di dapur. Nah, semua yang ada di situ panik gitu loh. Nah, tiba-tiba ibu-ibu ini, 4 orang ibu-ibu ini berdiri dan seperti menginjakkan kakinya sambil terus menari. Jadi seperti gejuk-gejukan kaki gitu loh, seperti ini secara berempat. Nah, pada waktu itu akhirnya Kiai Amir pun menyuruh bapaknya Yayu ini mengambil satu baskom diisi air dari kamar mandi. Dan setelahnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan langsung disiramkan ke 4 orang ibu-ibu yang mengalami kesurupan ini. Nah, akhirnya ibu-ibu ini pun langsung seperti tidak sadarkan diri gitu kan. Dan kondisi ini kan menjadi riuh, menjadi kacau pada malam itu. Dan pengajian ini pun akhirnya dilanjutkan seadanya sampai pengajian ini pun selesai. Nah, berjalannya hari, Yayu ini pun mulai tinggal di rumah tersebut gitu, mulai ya biar dia ini kerasan gitu. Dia mulai melakukan aktivitasnya walaupun tidak ada pesanan. Yayu ini bikin kerajinan tangan, Yayu ini bikin ya craft gitulah untuk stok juga. Nah, Yayu ini keinget, dia ini dulu punya satu temennya ini namanya Rahma. Di desa tersebut, Yayu ini masih ingat betul, walaupun udah sangat lama Yayu ini terpisah dari Rahma ini. Jadi mereka ini terpisah kan ketika kelas 6 SD. Pada waktu itu Yayu ini udah kondisinya udah dewasa, udah kuliah gitu, udah cukup lama. Yayu ini baru teringat. Dia ini sempat tanya dengan bapaknya, Pak, Bapak ingat gak dulu aku punya teman namanya Rahma. Rahma ini masih di sini enggak ya, Pak? Ya mungkin masih. Ya coba kamu ke sana aja, disamperin ke rumahnya. Kamu masih ingat toh? Ya masih, Pak. Itu kan rumahnya di ujung desa. Ya sudah, besok ke sana aja. Lagian itu ada sepeda. Kamu bisa ke sana naik sepeda. Nah, di keesokan harinya Yayu ini pun naik sepeda menuju ke rumah dari teman masa kecilnya yang bernama Rahma. Dan betul saja Rahma ini masih tinggal di sana. Jadi mereka ini pun melepaskan rindu gitu loh. Karena udah banget lamanya mereka ini tidak ketemu. Mereka ini ngobrol, mereka ini akhirnya bersepeda keliling desa. Nah, pada waktu itu hari-hari ini pun dijalani Yayu itu dengan si Rahma. Dan Rahma ini menjadi tahu kalau Yayu ini punya keterampilan bikin souvenir dan lain sebagainya. Seringkali Rahma juga ke rumahnya dari Yayu gitu. Nah, di suatu hari Yayu ini sempat teringat dengan satu penjual, di mana penjual ini berjualan rujak.
"Ma Rama, kamu masih inget gak Ma? Dulu ini kita sering beli loh, ketika kita ini kecil, kita pulang dari sekolah dulu SD, kita sering jajan di satu warung, dimana warung ini jualan rujak. Namanya ini Bu Rahmi, ini masih ada ndak ya?" Nah Rama ini menjawab, "Yo masih, Bu Rahmi masih jualan kok. Kamu kangen ya sama rujaknya?" "Iyalah aku kangen, udah lama banget kok. Dulu kan kita sering kali ke sana kalau pulang sekolah SD itu." "Yo kamu pengen ke sana?" "Pengen." "Ayo kita ke sana besok." Nah mereka ini akhirnya janjian gitu kan, besok harinya untuk ke sana. Mereka ini berencana untuk makan rujak di sana. Nah sesampainya di sana, si Rahma ini ditanya oleh Bu Rahmi yang jualan rujak ini. "Loh Rahma, ini siapa? Temanmu, kok ibu seperti baru lihat?" Nah disitulah Rahma ini menjelaskan, "Loh Bu Rahmi, ini kan cucunya Eyang Cokro, Eyang Suminah, yang dulu tinggal di sini loh. Masa lupa?" Bu Rahmi ini seperti wajahnya mengingat-ingat, lalu dia ini baru teringat gitu. "Oh alah, Mbak Yayu ya, Rahayu." "Iya Bu." "Oh lah, udah mulai di sini, tinggal di sini apa liburan di sini?" "Ya tinggal di sini, karena dijelaskan lah oleh si Yayu ini, usaha dari bapaknya ini di Jakarta mengalami kebangkrutan gitu kan, karena adanya pagebluk, adanya COVID." "Oh iya, jadi sekarang tinggal di situ ya?" "Iya." Nah setelahnya sambil membuat rujak, Bu Rahmi ini wajahnya agak pelirak-pelirik gitu sama Yayu ini. Nah tiba-tiba Bu Rahmi ini bilang sama Rama, "Mbak Rama, ini rujaknya dibungkus aja ya, Ibu mau tutup gitu." "Loh, lah mau tutup kenapa Bu? Kan ini masih banyak dagangannya." "Udahlah pokoknya Ibu ini mau tutup aja, udah dibawa aja ya, dibungkus aja, jangan dimakan di sini." Akhirnya kan agak aneh Rama ini akhirnya bilang sama Yayu, "Gimana Yu?" "Ya sudah, enggak masalah lah, kita bungkus saja." Akhirnya rujak ini dibungkus, dibawalah ke rumah Yayu. Mereka makan rujak di sana. Yayu ini sempat tanya sama Rama, "Mah, kenapa ya Bu Rahmi tadi kok seperti tiba-tiba aja kok mau tutup warungnya? Dan dia ini seringkali seperti lirak-lirik ke aku ini, seperti memandang ada sesuatu yang aneh gitu dari diri aku." Nah Rama ini berusaha menenangkan sahabatnya. "Loh, ya mungkin karena Bu Rahmi juga agak kaget, karena kan sudah lama rumahmu ini tidak ditinggali gitu loh. Jadi kemungkinan ya agak kaget kok sekarang juga ditinggali lagi, dan Bu Rahmi juga udah lama sekali kan tidak lihat kamu ini, dan tiba-tiba kamu ini udah gede gitu. Nah kenapa toh kok kamu tanya seperti itu?" "Ya enggak ada masalah sih sebenarnya, cuma tadi kok agak lirak-lirik ya ke aku. Aku ini merasa ditatap dengan tatapan yang aneh gitu loh, tatapan yang asing. Udahlah kamu ini enggak usah mikir yang negatif gitu, mikirnya yang positif aja." "Ya sudah kalau gitu." Akhirnya mereka ini makan rujak. Dan setelah makan rujak, si Rama ini pun pamit dengan Yayu, dia pulang ke rumahnya dengan sepedanya. Nah di malam harinya Yayu ini mendapatkan WhatsApp dari satu temannya yang ada di sekitaran Jakarta ini. Temannya mau memesan souvenir. Jadi temannya ini mau menikah gitu. Walaupun pada masa-masa COVID, ya mungkin dengan colong-colongan, temannya ini bisa melaksanakan acara resepsi pernikahan. Dia ini mau pesan souvenir dengan jumlah yang sangat banyak, ratusan gitu. Nah Yayu ini pun senang, karena udah lama dia tidak dapat orderan gitu kan, karena adanya COVID. Dia ini sempat bilang sama bapak ibunya, "Pak, Bu, alhamdulillah ini Yayu dapat pesanan lagi, orderan lagi." "Oh ya wes Nduk, kalau gitu ya sudah mulai dikerjakan aja." "Pak, ini orderannya agak banyak, gimana ya Pak kalau Yayu ini pakai kamar yang ada di depan, kamarnya Eyang?" Nah bapaknya ini mengizinkan. "Ya wes dipakai aja, tapi kondisinya kuncinya ini rusak Nduk. Berarti besok bapak manggil tukang kunci dulu untuk benerin kuncinya, karena kamarnya kan tidak bisa dibuka gitu. Semenjak beberapa tahun yang lalu Eyang Suminah ini meninggal." "Oh ya sudah Pak." Nah di keesokan harinya tukang kunci ini pun dipanggil oleh bapaknya Yayu untuk buka kamarnya tersebut, untuk memperbaiki kunci dari kamar Eyang Suminah dan Eyang Cokro ini. Setelah diperbaiki, dibukalah kamar tersebut. Yayu ini masuk. Yayu ini masih ingat betul kondisi dari kamar ini masih sama.
Dipanya ini dipan tua yang menggunakan besi, ada satu meja rias di pojokan kanan, ada jendela besar di situ, ada satu kursi goyang, ada pula kipas angin di pojokan dari kamar tersebut. Nah, Yayu ini masih ingat betul dulu ketika SD. Ketika Yayu ini SD, kondisinya ini sama seperti itu. Jadi tatanan dari kamar ini kok tidak berubah ya. Jadi luar biasa ini, kamar ini masih dalam kondisi yang sama. Akan tetapi memang agak berdebu. Karena bertahun-tahun ini setelah meninggalnya Eyang Sumina ini tidak ditempati. Nah, setelahnya Yayu ini nyapu kamar tersebut, dan di hari itu juga Yayu ini mulai mengerjakan orderan dari temannya yang ada di Jakarta itu. Nah, di sekitaran jam 3:30 sore, Yayu ini masih mengerjakan kerajinan tangannya tersebut, souvenir. Dan Yayu ini antara sadar dan tidak sadar. Yayu ini seperti mendengar suara pintu dari kamar tersebut seperti menutup sendiri gitu loh. Yayu ini menoleh ke belakang karena posisi Yayu ini duduk membelakangi pintu kamar tersebut. Ketika Yayu ini menoleh, tidak ada siapapun. Nah, Yayu ini kembali melanjutkan kerajinan tangannya. Nah, setelahnya Yayu ini pada sekitaran hampir jam 5 sore, Yayu ini menuju ke meja makan. Dia ini belum sempat makan siang. Dari siang ini dia benar-benar lapar, dia makan. Setelahnya dia mandi dan kembali lagi. Setelah maghrib ini dia melanjutkan pekerjaan tangannya tersebut. Dia melanjutkan, dan pada sekitaran jam 8:30 malam, bapaknya Yayu ini bilang sama Yayu, "Duk, makan dulu, kamu belum makan malam, nanti lapar loh, kamu sakit." "Ya Pak, nanggung sebentar lagi." Nah, Yayu ini akhirnya kembali melanjutkan pekerjaan tangannya. Pada sekitaran jam 9 malam, Yayu ini makan. Setelah makan, Yayu ini kembali ke kamar tersebut. Dia kembali lagi mengerjakan pekerjaan tangannya. Jadi benar-benar Yayu ini sangat bersemangat karena udah banget lamanya dia ini tidak dapat orderan gitu loh, rencana semua. Nah, sampai pada sekitaran jam 10, Yayu ini mulai merasakan kondisi dia ini benar-benar ngantuk gitu. Nah, karena Yayu ini udah benar-benar ngantuk, Yayu ini pun memutuskan, ya wis lah aku tak tidur di sini aja, di amben, di dipanya dari eyangnya dulu. Karena dia ini malas mau beranjak ke kamarnya gitu loh. Karena udah banget ngantuknya. Nah, Yayu ini mulai tidur di situ. Di awal-awal Yayu ini tidur, tidak ada keanehan apapun. Lalu berjalannya waktu pada sekitaran jam 1 dini hari. Yayu ini merasa dia ini mendengar ada suara anak kecil ini yang bermain. Jadi anak kecil ini kok banyak ya? Akhirnya Yayu ini riap-riap membuka matanya. Nah, betul juga di situ Yayu ini melihat ada 4 anak kecil ini yang bermain. Di tegel ini seperti lantai zaman kuno. Ini sedang bermain. 4 anak ini duduk melingkar di kamar dari eyangnya Yayu. Dan Yayu ini ngucek-ngucek matanya. Bener enggak yang dia lihat? Setelah dia ngucek-ngucek matanya, Yayu ini baru yakin kalau itu benar-benar 4 orang anak kecil ini sedang bermain permainan jelangkung. Jelangkung, di sini ada pesta. Nah, waktu itu Yayu ini benar-benar agak merinding. Nah, ketika Yayu ini mau beranjak dari dipan itu, tiba-tiba salah satu dari anak kecil ini menatap dengan sangat cepat ke arahnya Yayu. Nah, disitulah Yayu ini benar-benar kaget. Yayu ini agak menjerit. Dia langsung lari menuju ke kamar bapaknya. Bapak bangun Pak. Bapaknya ini udah tidur sama ibunya. Bapak ibunya tidur. Ono apa nduk, ono apa? Itu Pak, barusan Yayu lihat kok ada anak kecil yang main jelangkung di kamarnya eyang. Loh, maksud tak? Akhirnya bapaknya Yayu ini pun menuju ke kamar dari eyangnya. Dilihat ini tidak ada siapapun. Akhirnya bapak Yayu ini nyuruh Yayu, "Udahlah kamu ini kecapean, Duk. Makanya kalau ngerjain sesuatu ini jangan diforsir, kamu kecapean mungkin. Udah, kamu mau tidur di kamarmu apa mau tidur sama bapak ibu?" "Yayu mau tidur sama bapak ibu aja." Yayu takut. Yowis tidur sini. Akhirnya di malam itu, Yayu ini pun tidur gitu. Dengan bapak ibunya, Yayu tidur di tengah, diapit oleh kedua orang tuanya. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya, setelah Yayu ini mandi pada sekitaran jam 9 pagi, walaupun agak merinding karena kondisinya ini terang, Yayu ini pun mulai melanjutkan pekerjaannya. Di kamar eyangnya, dia mulai lagi membuat souvenir yang dipesan oleh temannya yang ada di Jakarta gitu.
Nah, pada sekitaran setengah 12 siang, Yayu ini lapar, dia makan. Setelah makan, Yayu ini duduk di depan rumah, di teras. Dia ini santai-santai, leyeh-leyeh menikmati angin. Pada waktu itu Yayu ini sedang menatap ke arah jalan yang ada di depan rumah eyangnya tersebut. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki, di mana laki-laki ini kisaran umurnya 25 tahunan, dan laki-laki ini biasa dipanggil oleh warga sekitar ini dengan nama Mas Tomo. Dan Yayu ini juga tahu kondisi Mas Tomo ini mengalami gangguan jiwa. Nah, Mas Tomo ini jalan dengan kaki ini seperti diseret gitu kan. Srek, 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 berhenti tepat di depan rumah dari Yayu ini. Dan tiba-tiba Mas Tomo ini menatap dengan tajam, seperti tatapannya ini marah ke arah Yayu dan rumahnya Yayu ini. Dan Mas Tomo ini tiba-tiba seperti bentak-bentak gitu. Oh, dasar cokro edan, cokro ini gendeng, kurang ajar cokro ini, kurang ajar. Nah, Yayu ini benar-benar takut. Loh, Mas Tomo tiba-tiba bentak seperti itu. Batin Yayu, karena sebelum-sebelumnya Mas Tomo ini, Yayu tidak pernah melihat kalau Mas Tomo ini bentak-bentak Yayu ini seperti itu. Yayu ini ketakutan. Dia ini masuk ke dalam rumah. Dia cuma mengintip ada. Akhirnya dari balik jendela di rumahnya itu dia ngintip. Mas Tomo ini seperti diseret oleh seorang ibu-ibu. Kemungkinan itu ibunya dari Mas Tomo. Disuruh menjauh dari situ. Yayu ini benar-benar bingung. Loh, Mas Tomo ini kenapa? Sampai pada akhirnya kejadian itu dia ceritakan kepada ibunya. Bu, ibu, Yayu mau cerita, Bu. Cerita apa, Nduk? Pada waktu itu ibunya ini masih ada di dapur di belakang. Itu barusan kok Mas Tomo seperti bentak-bentak Yayu, seperti marah sama keadaan rumah ini. Jadi Mas Tomo ini bilang kalau cokro edan, cokro gendeng, kurang ajar cokro ini. Jadi seperti menggerutu, seperti memarahi eyang cokro gitu. Nah, ibu dari Yayu ini awalnya agak terdiam. Setelahnya ini menjawab, ya wis lah, gak usah diurusi, gak usah digubris. Namanya aja Tomo itu ndak waras kok. Dah, kamu ndak usah nelikuri, ndak usah gubris dari Tomo itu. Namanya aja orang ndak waras. Nah, setelahnya di malam harinya Yayu ini kembali mengerjakan pekerjaan pesanan itu, orderan. Nah, pada waktu itu, pada sekitaran jam 10 malam, Yayu masih asik dan dia ini belum ngantuk seperti malam sebelumnya, masih asik mengerjakan orderannya. Yayu ini benar-benar mendengar ada suara langkah kaki memasuki kamar tersebut. Langkah kaki ini seperti diseret gitu. Sek, sek. Yayu ini terdiam. Dia berhenti dari pekerjaannya. Dia ini langsung menoleh dengan cepat gitu. Ternyata tidak ada siapapun. Nah, disitulah Yayu ini merasa merinding gitu. Yayu ini jadi teringat, kok seperti tadi Mas Tomo ya, langkah kakinya seperti diseret. Terus ini siapa? Kok barusan seperti masuk ke kamar? Karena kondisinya Yayu ini duduk seperti malam-malam sebelumnya, membelakangi dari pintu kamar tersebut, pintu kamar eyangnya. Akhirnya Yayu ini pun, wis lah, tak lanjutin besok. Yayu ini langsung keluar kamar. Dia pun menuju ke kamarnya sendiri. Dia ini mau tidur gitu. Udahlah, aku tak tidur. Aku tak istirahat, barangkali aku juga kecapean. Seperti yang dikatakan oleh bapakku kemarin, aku kecapean jadi aku mengalami seperti ya mungkin halusinasi atau delusi. Yayu ini pun akhirnya tidur. Nah, Yayu ini tidur ini masih tidur ayam. Yayu ini mendengar ada suara seperti orang yang sedang menggergaji kayu. Serok, 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 serok. Di tengah-tengah Yayu ini masih tertidur ayam, Yayu ini pun membuka matanya gitu loh. Yayu ini akhirnya menajamkan pendengarannya. Dan benar aja, suara ini seperti orang yang sedang menggergaji kayu. Serok, serok, serok. Yayu ini akhirnya terduduk gitu kan. Di depannya, dia menajamkan pendengarannya, suaranya dari dapur. Yayu ini lihat jam, pada sekitaran jam 1 dini hari. Yuslah, tak lihat. Itu suara apa? Sekalian aku mau buang air kecil gitu loh, ke belakang. Yayu ini buang air kecil terlebih dahulu karena kondisi kamar mandinya ini belum sampai di dapur gitu. Karena suara ini berasal dari dapur. Setelah Yayu ini kencing, suara ini masih terdengar. Serok, serok, serok. Yayu jalan menuju ke arah dapur. Nah, sesampainya Yayu ini di dapur, Yayu ini benar-benar kaget. Disitulah Yayu ini melihat
ada sosok ini yang sangat besar. Ini seperti tertidur di langit-langit dari atap dapur itu. Karena atap dapur dari rumah Eyang Yayu ini tidak ada seperti Eternitnya. Tidak seperti ada langit-langit kamarnya. Jadi plong-plongan. Jadi hanya kayu-kayu kelapa, glugu yang dijadikan tiang penyangga dari genteng ini. Nah, sosok ini seperti berada di glugu-glugu itu. Kayu-kayu kelapa itu. Sedang tidur. Sosok ini besar. Tidur ini seperti nembus gitu. Kepalanya ini agak nembus ke genteng. Dan ternyata suara ini berasal dari sosok tersebut. Jadi yang dikira Yayu ini awalnya adalah suara seorang sedang bergergaji kayu. Ternyata itu suara dengkuran dari sosok tersebut. Disitulah Yayu ini benar-benar kaget. Ya Allah, itu apa? Yayu ini menjerit. Ya, ini lari ke kamar bapaknya. Pak, bangun Pak. Bapaknya ini bangun. Ada apa, Nduk? Ada apa? Kok kamu ketakutan gitu? Itu Pak, di belakang Pak. Ono wong gede banget Pak. Turu Pak. Turu neng buri, neng pawon, neng dapur. Ayo Pak, rono Pak, ditelok Pak. Yayu wedi. Bapaknya ini akhirnya ke sana dengan ibunya. Dilihat ini tidak ada siapapun. Nah, disitulah Yayu ini benar-benar ketakutan. Di malam itu Yayu ini langsung serta-merta ini meminta tidur dengan bapak ibunya lagi. Di keesokan harinya, Yayu ini pun mengutarakan ketakutannya, ketidaknyamanannya berada di rumah tersebut dengan bapak ibunya. Pak, Bu, Yayu tidak nyaman, Yayu takut, Yayu ki wedi Pak. Kok bendina Yayu ki mengalami gangguan-gangguan kok ngene, gangguan-gangguan seperti itu. Sampai pada akhirnya bapaknya ini berusaha menenangkan Yayu. Ya wis Nduk, ya wong jenenge omah iki kan wis suwi gak dinggoni. Ya mungkin ono kejadian-kejadian kok ngono. Wis kene ae. Sesuk bapak tak undang Kiai Amir ben ndongakno omah iki meneh. Jadi bapaknya ini menenangkan Yayu. Nah, di keesokan harinya Kiai Amir ini pun mendoakan rumah itu lagi, dan sampai 1 minggu kemudian ini tidak ada kejadian apapun gitu loh, rencang semua. Yayu ini mengerjakan kerajinan souvenirnya ini dengan baik-baik saja. Nah, ketika di hari ke-8, 1 minggu setelah didoakan oleh Kiai Amir ini, Yayu ini masih finishing. Finishing ini berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tangannya tersebut, souvenir yang dipesan, karena udah hampir selesai, udah finishing lah. Yayu ini masih mengerjakan. Di siang hari itu, pada sekitaran jam 12:30 siang, setelah makan siang, Yayu kembali mengerjakan pekerjaan rumahnya. Yayu ini merasa keadaan ini benar-benar gerah gitu loh, panas. Akhirnya Yayu ini jalan menuju ke kipas angin yang ada di pojokan dari kamar eyangnya itu. Yayu ini jalan menghidupkan kipas angin. Yayu ini mau balik. Tiba-tiba Yayu ini menginjak tegel atau lantai zaman kuno. Ada satu tegel yang diinjak oleh Yayu. Ini mengeluarkan suara ini berbeda dari tegel-tegel yang lain. Jadi suaranya seperti deng deng. Kok beda? Diinjak lagi sama Yayu, deng deng. Tegel sebelahnya diinjak dek dek dek. Beda, diinjak lagi yang tadi, deng deng deng. Loh, kok suaranya beda ya? Akhirnya hal itu diutarakan Yayu ini kepada bapaknya. Pak, itu kok ada suara tegel yang suaranya ini beda. Bapaknya ini akhirnya kan penasaran juga. Bapaknya akhirnya ke sana, dicek, ternyata bener aja. Dan bapaknya ini bilang sama Yayu, "Ya wis Landuk, iki langsung tak bongkar ayo. Ketoke kok ono sesuatu iki nang kene, kok beda tegel iki." Nah, akhirnya Yayu ini pun setuju. Kamu tidak masalah kalau ini tak bongkar dulu. Itu pekerjaanmu, nanti agak disingkirkan. Tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Nah, akhirnya bapaknya ini mengambil linggis gitu. Bapaknya ini langsung nyongkel, itu kan tegel itu, dicongkel dengan sekuat tenaga, dengan susah payah. Setelah berhasil dicongkel, bapaknya ini melihat, Yayu juga melihat, ada seperti papan kayu yang menutupi sebuah lubang. Nah, disitulah akhirnya beberapa tegel ini pun dicongkel lagi, karena papan kayu ini nampak lebar gitu. Setelah berhasil tegel ini dicongkel gitu, papan kayu ini pun dibuka, dan ternyata di situ ada satu lubang. Lubang ini tidak begitu dalam. Disitulah Bapak Yayu dan Yayu, juga akhirnya ibunya ini melihat ada satu kotak, di mana kotak ini adalah besek. Besek ini adalah kotak yang biasa digunakan untuk orang ini hajatan, untuk wadah nasi gitu, yang dibikin menggunakan bilah-bilah bambu, anyaman bambu gitu kan, besek. Diambillah besek itu. Nah, setelah dibuka oleh bapaknya Yayu, Yayu ini benar-benar kaget. Bapaknya kaget, ibunya kaget.
di situ ada satu bungkusan menggunakan kain kafan. Nah, bungkusan ini dikeluarkan oleh bapaknya Yayu, dibukalah bungkusan kain kafan tersebut. Setelah dibuka, mereka bertiga ini tambah kaget, karena di dalamnya ini isinya ada tulang belulang ayam ini yang sudah nampak lama sekali, udah kering. Di situ juga ada beberapa foto, tidak beberapa malah jumlahnya ini banyak. Foto ini seperti foto-foto zaman kuno. Dan anehnya lagi Rencan semua, di foto-foto itu semua ada seperti bercak-bercak darah yang sudah mengering. Nah, mereka bertiga ini benar-benar kaget, sampai akhirnya barang-barang itu pun dibawa oleh Bapak Yayu ke depan rumah. Nah, di depan rumah, Yayu ini bertanya dengan bapaknya, "Pak, lah ini apa, Pak? Kok Yayu ini tidak mudeng? Ini apa, Pak?" Bapaknya Yayu ini cuma menjawab, "Yo, kemungkinan ada orang yang mau berbuat jahat kepada eyangnya Yayu, kepada eyang Cokro atau eyang Suminah." Begitulah jawaban dari bapaknya Yayu ini. Nah, Yayu ini benar-benar tidak mudeng pada waktu itu. Maksudnya apa? Berbuat jahat apa? Nah, setelahnya benda-benda itu, barang-barang yang ditemukan ini, foto-foto itu yang ada seperti bercak darah keringnya, lalu tulang belulang ayam ini dibakar. Kain kafannya, beseknya juga dibakar oleh bapaknya Yayu di teras rumah. Yayu cuma bisa melihat pada waktu itu. Jadi Yayu ini benar-benar bingung, itu apa sebenarnya. Nah, di keesokan harinya, Yayu ini pun menggunakan sepedanya. Dia ini menuju ke rumahnya Rama, karena dia ini penasaran dengan apa yang kemarin ini dia lihat. Dia ini ingin bercerita dengan satu sahabatnya itu. Sampai di rumah Rama, Rama ini langsung mengajak Yayu, "Yuk, kita sepeda-sepedaan aja keliling desa, nanti menuju ke satu tempat. Kamu pasti ingat, tempat ini adalah tempat seperti tanah lapang kecil. Dulu tempat kita biasa bermain dengan teman-teman yang lain. Nah, teman-teman lain ini banyak gitu yang udah ke Jakarta untuk merantau, bekerja dan lain sebagainya. Karena kebanyakan di lingkungan kota A tersebut, di satu dusun ini banyak yang tidak kuliah gitu. Teman-teman dari Yayu, dari Rama ini banyak yang sudah langsung bekerja gitu, lulus SMA di PT, di mana gitu di Jakarta. Nah, Yayu ini setuju. Mereka pun bersepeda. Sesampainya di lokasi tersebut, mereka ini mengenang masa kecil mereka sampai pada satu pembicaraan. Yayu ini berbicara, dia ini menuturkan kepada Rama, "Mak, aku mau cerita sama kamu." "Cerita apa, Yu?" "Kemarin itu yo, aku, bapakku, ibuku ini menemukan ada satu lubang di kamarnya eyangku. Setelah dibuka, lubang ini ada di bawahnya dari tegel. Setelah dibuka ada lubang. Nah, lubang ini isinya itu ada besek. Besek ini dibuka. Kami ini menemukan ada banyak sekali foto zaman-zaman kuno, di mana foto-foto ini ada bercak darahnya yang sudah mengering. Ada tulang ayam juga. Nah, itu dibungkus dengan kain kafan. Kamu tahu nggak itu apa?" Rama ini diam aja. Setelahnya Rama ini menjawab, "Aku nggak tahu, Yuk." Tapi wajah Rama ini agak menunjukkan wajah yang berbeda. Yang tadinya ini sumringah ceria, ini agak seperti menyimpan sesuatu. Menurut penuturan dari Yayu ini pada waktu itu. Nah, Yayu ini akhirnya mendesak, "Bener kamu nggak tahu itu apa? Kok katanya bapakku ini ada yang mau berbuat jahat sama keluargaku, khususnya sama eyangku ini. Ini bener kamu nggak tahu, Mak Rama?" "Enggak, aku nggak tahu apa-apa." Sampai akhirnya mereka melanjutkan berada di tempat itu, dan tidak begitu lama mereka pun pulang. Nah, ketika pulang ini, karena si Yayu ini masih penasaran, dia ini masih terus mengikuti Rama gitu. "Mak, aku tak ikut ke rumahmu ya." "Yo, ayo ke rumahku, mau main ke rumahku tidak masalah." Akhirnya ke rumah Rama, mereka berdua berhenti di rumah Rama, mereka duduk di teras. Nah, pada waktu itu, ketika mereka baru sampai di teras rumahnya Rama berdua ini, ada neneknya dari Rama yang sedang duduk juga di teras. Nah, beberapa kali ketika Yayu ke sana, Yayu ini memang merasakan kalau neneknya dari Rama ini, ketika Yayu ini main, pandangan dari nenek Rama, tatapannya ini seperti sinis sama Yayu. Dan betul aja, pada waktu itu neneknya Rama ini langsung masuk, melihat Yayu ini sampai di situ. Dia ini menatap dengan sinis dan langsung masuk ke dalam rumah. Tapi hal itu tidak dijadikan satu masalah oleh si Yayu ini, dan disitulah Yayu ini masih terus mendesak Rama. "Mak, kamu beneran tidak tahu itu apa?" "Aku tidak tahu, aku bener-bener tidak tahu, dan kalau toh aku tahu, aku tidak berani
bercerita sama kamu. Loh, berarti kamu kan tahu ada sesuatu mungkin di rumahnya eyangku. Nah, pada waktu itu ibu dari Rama ini berjalan dari belakang menuju ke ruang tengah di mana Rama dan Yayu ini duduk di situ setelah tadi dari teras. Ibu dari Rama ini pun berbicara kepada Yayu ini. Loh lah, emang bapaknya Mbak Yayu apa ibunya Mbak Yayu enggak pernah cerita satu pun toh sama Mbak Yayu ini? Enggak Bu, enggak pernah cerita apa-apa bapak ibu. Oh ya sudah kalau gitu. Loh lah, ibu tahu sesuatu ya? Bu, lah itu apa Bu yang ditemukan? Diceritakanlah oleh Yayu ini. Ibu dari Rama ini menjawabi, aduh, aku enggak berani Mbak Yayu kalau cerita. Udah Mbak Yayu coba tanya aja sama bapak sama ibu gitu. Sekali lagi tanya, coba barangkali nanti mendapatkan jawaban. Nah, pada saat itu juga Yayu ini langsung mengayuh sepedanya pulang ke rumah. Dia tanya sama bapak dan ibunya yang lagi jahit kolor itu. Dia tanya di situ, Pak, Bu, sebenarnya itu apa? Kok kata bapak kemarin itu kayak ada yang mau jahati dari Eyang Cokro ini, Eyang Sumina. Nah, bapaknya ini diem aja terus menjawab, udahlah, kamu ini udah ndak usah mikirin hal itu. Itu ada sesuatu yang mau berbuat jahat kepada rumah ini, kepada Eyang Yayu ini, kepada Eyangmu ini dulu. Udah, kamu ndak usah ikut mikirin, ndak usah dipikirin hal-hal itu. Toh itu udah kelewat lama. Nah, Yayu ini akhirnya jalan ke depan teras rumah. Dia ini benar-benar penasaran. Dia ini merasa Yayu ini pasti ada sesuatunya. Yayu balik lagi di sore harinya ke rumahnya dari Rama. Disitulah akhirnya Yayu ini mendesak ibunya dari Rama, mendesak Rama untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Yayu ini. Karena banget penasarannya Yayu ini. Didesak terus, Bu, Mak, tolong ceritain lah, itu apa toh yang ditemukan oleh bapakku ini kemarin. Ada foto yang dengan bercak darah mengering, ada kain kafan, ada besek, kok itu dipendem di tanah. Itu sebenarnya apa? Ada tulang belulang ayam juga. Nah, pada waktu itu nenek dari Rama ini berjalan dari belakang menuju ke arah mereka bertiga ini yang sedang ngobrol. Tiba-tiba neneknya Rama ini seperti menghardik, membentak Yayu ini. Kowe pengen ngerti? Kowe pengen ngerti gak? Si mbahmu iku sapa? Eyangmu iku sapa? Eyang Cokro iku. Eyang Cokro iku dukun santet. Si mbahmu iku dukun santet. Nah, setelah Yayu ini mendengar baru saja apa yang diucapkan oleh neneknya Rama, Yayu ini benar-benar shock. Dia kaget mendengar kalau Eyang Cokro ini adalah seorang dukun santet. Yayu ini langsung keluar dari rumah Rama. Dia menangis, dia berlari pulang menuju ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, bapak ibunya ini kan kaget melihat Yayu dengan pulang, kondisinya ini lari. Bapak ibunya sempat lihat kalau wajahnya ini kok sembab seperti menangis. Yayu ini langsung masuk ke dalam kamarnya, banting pintu kamar, dar. Nah, bapak ibunya ini yang baru aja di sore itu menyelesaikan pekerjaannya, menjahit kolor itu, bapaknya langsung masuk ke dalam kamarnya Yayu ini. Dibuka kamar Yayu, ditanya di situ Yayu, "Duk, kamu kenapa? Kok pulang-pulang seperti marah terus nangis? Ada apa, Duk? Cerita sama bapak." Yayu ini diam aja sambil terus dia ini sesenggukan nangis. Bapaknya ini pun akhirnya keluar. Pintu kamarnya ditutup pelan-pelan. Disusul ibunya, tidak begitu lama masuk juga ke dalam kamarnya Yayu. Ditanya, "Duk, kamu kenapa? Kok nangis? Kok seperti marah gitu? Kalau ada apa-apa cerita sama ibu toh." "Nanti aja, Bu. Tolong, Bu, ibu keluar dulu. Yayu masih pengen sendiri. Yayu pengen minta waktu sendirilah, Bu. Tolong ya, Bu, pintunya ditutup." Nah, disitulah akhirnya ibu dari Yayu ini pun nurut. "Oh ya wis, Duk, kalau gitu. Nanti kalau udah tenang mau cerita sama ibu, cerita yo, jangan dipendam sendiri, ada apa." Yayu ini diem aja. Ibunya ini keluar dari kamarnya Yayu. Pintu dari kamar Yayu ini pun ditutup. Nah, tidak begitu lama Yayu ini masih nangis gitu di dalam kamarnya, masih sesenggukan. Dia ini masih benar-benar kaget. Tiba-tiba ada WA masuk, WhatsApp. Ini dari sahabatnya si Rama. Di situ Rama ini intinya minta maaf. "Yuk, minta maaf yuk. Kalau
kata-kata dari simbahku, dari nenekku ini menyinggung kamu. Aku di sini sebagai cucunya minta maaf. Lumrah Yuyu, namanya juga orang tua. Kadang memang bicaranya seperti itu. Nah, Yayu ini justru membalas saat tersebut dengan balasan, oh enggak apa-apa Rahma. Aku di sini malah berterima kasih dengan nenekmu. Jadi apa yang menjadi pertanyaanku ini dari kemarin-kemarin akhirnya terjawab. Kalau ternyata eyangku, Eyang Cokro ini seorang dukun santet. Justru aku berterima kasih sama nenekmu yang dengan gamblang sudah memberitahu kalau eyangku, Eyang Cokro ini adalah seorang dukun santet. Udah, kamu ndak usah merasa ndak enak hati sama aku. Udah biasa aja Rama. Nah, Rama ini pun membalas, oh ya sudah, terima kasih. Pokoknya aku sebagai cucu dari nenekku, aku minta maaf. Aku tidak ingin persahabatan kita nantinya ini kenapa-kenapa. Toh kamu baru pindah ke sini. Udah lama kita nggak ketemu. Ya sudah, kamu menenangkan diri dulu. Kalau sudah tenang, nanti kita keluar lagi. Kita sepeda-sepedaan lagi. Kita jalan-jalan lagi, kata si Rama ini. Nah, setelah diakhiri chat WA tersebut, itu kan di hari itu Yayu ini walaupun dia ini membalasi Rahma dengan ucapan terima kasih, kalau neneknya ini udah gamblang menjelaskan kalau Eyang Cokro ini adalah seorang dukun santet, tapi Yayu ini masih dia ini seperti marah sendiri terhadap dirinya, dan dia ini tidak tahu marah ini sebenarnya sama siapa, mau diungkapkan dengan siapa. Jadi di hari itu Yayu ini benar-benar suasana hatinya ini sedang buruk. Nah, berjalannya hari, di keesokan harinya ini, ibunya dari Yayu ini pun menghampiri Yayu lagi. Di situ ibunya ini tanya, Duk, kemarin sore kamu itu kenapa? Kok pulang-pulang wajahmu ini seperti marah dan kamu ini nangis, dan kamu juga tidak makan malam semalam ini. Kenapa, Duk? Kok tidak cerita sama ibu? Nah, disitulah akhirnya Yayu ini pun bicara dengan ibunya. Bu, Yayu mau cerita sama ibu, mau tanya sama ibu. Tapi ibu tolong dijawab dengan jujur. Tidak perlu ada yang disembunyiin lagi dari Yayu. Toh Yayu ini udah gede, Bu. Yayu udah dewasa. Bu, apa benar Eyang Cokro ini seorang dukun santet? Nah, ibunya Yayu ini, Bu Asih, awalnya ini terdiam agak lama, setelahnya menghela nafas ini cukup panjang. Setelah menghela nafas, Bu Asih ini pun menjawab, ibunya ini menjawab, gini loh Nduk, ibu ini tidak tahu harus ngomong apa sama kamu kalau udah seperti ini. Tapi sebelum ibu ini menjelaskan semuanya kepada kamu, ibu minta sama kamu, tolong kamu jangan pernah benci dengan bapakmu. Karena bapakmu ini adalah korban dari semua peristiwa yang terjadi ini. Nah, disitulah Yayu ini pun berjanji, ya Bu, Yayu tetaplah sama bapak menghormati. Ada apa toh Bu sebenarnya, Bu? Gini Nduk, jadi ibu ini susah sebenarnya ngomongnya, tapi karena kamu memang sudah waktunya mungkin untuk tahu. Jadi dulu eyangmu ini, Eyang Cokro sama Eyang Suminah ini punya dua anak kembar. Dua anak kembar ini laki-laki, yang satu bernama Utomo, di mana itu adalah bapaknya Yayu, dan yang kedua ini adalah Dwi. Dwi ini adik dari bapaknya Yayu. Kedua anak ini laki-laki, kembar. Nah, orang-orang di desa tersebut ini tahu betul kalau Utomo dan Dwi ini memang sangat-sangat akrab. Kemana-mana ini selalu bareng. Jadi mereka ini sepeda-sepedaan keliling desa, mereka bermain layaknya anak seusia mereka. Lalu mereka ini mandi di kali, di sungai. Ini orang desa ini tahu betul kedekatan mereka. Jadi benar-benar akrab kakak adik itu. Nah, pada waktu itu si Utomo dan Dwi ini masih duduk di kelas 4 SD.
mereka ini bareng. Sekolahnya juga bareng di kelas 4 SD. Nah, di kelas 4 SD ini Eyang Cokro dan Eyang Sumina ini profesinya masih menjadi penjual tembakau. Tembakau seperti tembakau rajangan, berbagai macam tembakau di depan rumahnya. Jadi tembakau rajangan ini seperti yang untuk tembakau tingwe gitu loh, kalau zaman sekarang mungkin ya, yang dilinting dewe gitu loh, rencang semua. Nah, berbagai macam jenis tembakau ini dijual. Sampai entah kenapa pada waktu itu pelanggan dari tembakau Eyang Cokro, Pak Cokro, dulu manggilnya ini Pak Cokro, ini tiba-tiba sepi. Jadi penjualan ini menurun dan benar-benar sepi sampai pada akhirnya tembakau ini pun tutup. Ketika Utomo dan Dwi ini duduk di kelas 4 SD, tembakau ini tutup. Toko tembakonya tutup. Nah, setelah tutup ini justru rumah dari Eyang Cokro, rumah kita sekarang ini, banyak sekali didatangi oleh orang-orang, di mana orang-orang ini datang dari kota-kota yang jauh. Itu ada yang datang menggunakan mobil. Pada zaman itu mobilnya mobil kuno, tapi kan pada zaman itu udah mewah, mobil-mobil mewah. Lalu ada yang juga datang dari sekitaran Jogja ini, ada pula yang naik sepeda motor. Pokoknya ramai, sering kali didatangi oleh banyak orang Pak Cokro ini. Nah, berjalannya waktu, entah kenapa setelah tembakau ini, toko tembakau ini benar-benar gulung tikar tutup, rumah ini menjadi semakin sering kali dihampiri oleh orang dari luar kota dan lain sebagainya, muncullah desas-desus. Jadi yang pertama memercikkan desas-desus ini pun bapakmu ini tidak cerita sama ibu gitu, entah siapa. Jadi awalnya ini desas-desus ini mulai ada di desa tersebut kalau Pak Cokro ini berprofesi sebagai dukun santet. Entah ini awalnya bagaimana, kok bisa seperti itu. Sampai berjalannya waktu, rencang semua, rumah dari Pak Cokro ini ramai, Bu Sumina ini sangat ramai gitu, seringkali didatangi orang. Nah, orang-orang yang datang ini memang kebanyakan orang-orang yang perlente. Perlente ini orang-orang yang necis gitu. Orang-orang yang datang ya menggunakan pakaian-pakaian ya orang-orang gedean, priayi gitulah. Nah, sampai pada suatu hari Utomo sama Dwi ini kan pulang dari bermain pada sekitaran jam setengah 12 siang gitu. Utomo sama Dwi ini diajak sama bapaknya. Kebetulan pada waktu itu juga hari Minggu, di mana mereka berdua ini libur. Diajak untuk keluar entah kemana. Nah, setelahnya ini balik ke rumah gitu loh. Nah, bapak juga tidak pernah bilang sama ibu mereka ini dulu kemana gitu. Diajak kemana oleh Pak Cokro ini, oleh bapaknya dari bapakmu ini. Nah, setelah diajak itu, mereka berdua ini kan duduk-duduk pada sekitaran jam setengah 3 siang, duduk-duduk di depan teras rumah si Utomo sama Dwi ini. Nah, Pak Cokro ini di dalam rumah. Nah, tiba-tiba tidak begitu lama Pak Cokro ini memanggil Dwi di situ, adik dari bapakmu, dari Utomo. Dwi, Rene Wi, iki lo, bapak diewangi, jupuk banyu iki ning sumur. Jadi memang di rumah tersebut ini ada satu sumur tua di belakang itu, sampai Yayu tinggal di situ masih ada rencang semua, tapi udah tidak digunakan, udah ditutup. Tapi dulu itu masih digunakan. Di sebelah sumur tua ini ada satu pohon, yaitu pohon nangka. Nah, pada waktu itu Dwi ini nurut, oh nggih Pak, masuk ke dalam rumah. Karena disuruh ayahnya untuk mengambil air di sumur. Dwi ini lalu setelahnya ini ambil air. Lah Utomo ini masih duduk di depan rumah ini, masih duduk, masih bersantai gitu kan. Dan setelah hampir setengah jam, Utomo ini ngerasain kok ndak balik-balik ini Dwi ini. Nah, baru aja rasan-rasan Utomo ini tentang adiknya, tiba-tiba bapaknya ini seperti tergopoh-gopoh dari belakang, agak panik ini bilang sama Utomo ini, Mo, Tomo, kayak lo ditulungi, adikmu kecemplung sumur. Loh, Utomo ini kaget. Ya Allah, Dwi, dia ini lari langsung ke belakang gitu, ngecek sumur, bener aja. Setelah sumur ini dicek, Dwi ini udah tenggelam. Dwi ini, Utomo ini ingat betul, ini udah tidak bernyawa pada waktu itu karena udah ngambang gitu loh. Lah bapaknya ini nampak juga tidak panik di situ.
Jadi Pak Cokro ini nampak biasa aja. Padahal di situ Utomo ini sempat teriak-teriak, Pak iki lho Pak. Pak iki duit ditulungi Pak, ojo neng bae, Pak, ojo meneng ae. Iki duit ditulungi. Bapaknya ini diem aja, setelahnya, Sek aku tak ngundang wong kampung. Bapaknya ini lari ke depan. Barulah hampir 1 jam. Bapaknya ini kan dari tenggelamnya Dwi ini baru manggil orang kampung hampir 1 jam. Nah, orang-orang kampung ini pada datang setelahnya. Dwi ini diangkat dari dalam sumur dan bener aja Dwi ini sudah membiru. Dwi ini sudah meninggal dunia. Nah disitulah Utomo ini benar-benar sedih. Dia ini nangis karena Utomo sayang betul dengan adiknya. Ini adiknya kenapa ya Allah kok jatuh ke sumur, kecemplung ke sumur. Nah di hari itu juga pada malam harinya si Dwi ini pun dimakamkan. Nah berjalannya hari demi hari, Utomo ini kan masih sedih, seringkali masih teringat dengan Dwi. Nah di satu momen Utomo ini seperti baru ngeh. Dia ini mulai agak curiga dengan Pak Cokro, dengan bapaknya. Ini bapak kok seperti aneh ketika Dwi ini tenggelam di sumur, kecemplung di sumur. Keanehan pertama, ketika Utomo ini duduk di depan rumah, dia ini merasa Dwi ambil air ini kok lama bener. Jadi setengah jam ini Dwi ini ambil air. Padahal tidak biasa-biasanya. Pak Cokro ini menyuruh anak-anaknya untuk membantu mengambil air. Jadi itu kali pertamanya Dwi ini disuruh untuk ngambil air. Bahkan Utomo pun tidak pernah sama sekali disuruh oleh bapaknya untuk ngambil air. Itu keanehan pertama. Lalu yang kedua, setelah sampai di sumur, Utomo melihat Dwi. Ini posisinya Dwi ini udah ngambang. Jadi kalau orang tenggelam udah ngambang, ini berarti udah cukup lama orang itu meninggal gitu loh, tenggelam. Bapaknya kok baru manggil aku gitu loh. Jadi bapak kok baru manggil aku, batin si Utomo. Yang kedua itu keanehan. Yang ketiga, bapak ini seperti wajahnya tenang saja, diem aja. Setelahnya 1 jam ini baru manggil tetangga-tetangga, para warga untuk mengambil jenazah dari Dwi yang kecemplung di dalam sumur. Rentang waktunya ini cukup lama, 1 jaman. Itulah 3 keanehan yang ditangkap oleh Utomo pada waktu itu. Akan tetapi semuanya itu keanehan-keanehan yang ada dalam pikiran Tomo ini berusaha dia tepis. Karena tidak mungkin lah kalau bapak ini ngelakuin hal seperti itu sama anaknya sendiri. Toh si Dwi, aku itu anak kandungnya, tidak mungkin lah. Jadi berusaha ditepis pemikiran-pemikiran negatif seperti itu oleh Tomo pada waktu itu. Nah, berjalannya hari, keadaan ini mulai normal kembali gitu. Rumah ini mulai ramai lagi, didatangi oleh beberapa orang gitu, yang pada waktu itu kemungkinan pasien dari Pak Cokro ini, pasien entah ini minta tolong apa gitu kan. Sudah terkenal sebagai orang pinter, dan terlebih di desa ini terkenal dengan dukun santet. Entah ini yang awal ini siapa yang memulai memercikan kata-kata itu. Nah, mulai berjalan normal kembali, si Tomo ini mulai sekolah lagi gitu kan, kesedihan udah mulai hilang dari lubuk hatinya, walaupun kadang-kadang dia masih sering teringat dengan Dwi. Nah, 1 bulan ini berjalan. Pada satu hari, si Tomo ini diajak oleh Pak Cokro untuk mancing gitu. Nah, Tomo ini seneng diajak mancing ke sungai, di mana sungainya ini ada tebing-tebing gitu, dan seringkali dulu sama Dwi juga mereka mancing di situ. Tomo ini benar-benar senang. Ya sudah Pak, mau mancing kapan? Ayo hari ini aja. Diajak bapaknya. Jadi Tomo ini akhirnya mancing, pergi mancing itu dengan bapaknya, yang lokasinya cukup jauh dari desanya gitu, di ujung desa. Sampai di sana karena naik sepeda ini diparkir. Mereka ini jalan menuruni tebing gitu loh. Menuruni sungai ini ada di bawah, ada tebing-tebing yang harus mereka ini lewati. Nah setelah agak turun dari tebing ini, sungai ini udah nampak. Dan sungai ini alirannya sangat deras gitu loh. Sangat deras, dan sisi kiri kanannya pada zaman itu masih banyak sekali di tepi-tepi sungai ini, banyak sekali pepohonan yang besar-besar akarnya ini menjulur-menjulur. Nah sampai di tepi sungai, baru aja Tomo ini mau mempersiapkan pancingnya untuk memancing ikan. Tiba-tiba Tomo ini seolah-olah merasa seperti ada yang mendorong masuk ke dalam sungai gitu.
Nah, Tomo ini secara otomatis ini jatuh ke dalam sungai yang alirannya deras. Dan Tomo ini langsung seperti terguling-guling gitu, karena di situ batu ini juga cukup banyak cadasnya. Tomo terguling, sempat kepalanya ini juga mengantuk batu. Akan tetapi Tomo ini masih sadarkan diri. Tomo ini sempat, Pak, tolong, Kak, tolong. Tapi bapaknya ini seperti seolah-olah masih mempersiapkan pancingan dan seperti tidak melihat ke arahnya Tomo gitu. Jadi seperti cuek, entah pada waktu itu bapaknya memang benar-benar tidak sadar atau bapaknya memang sengaja gitu. Jadi Tomo ini, Pak, tolong, Pak. Tapi kan kemasukan air, jadi suaranya ini tidak jelas gitu. Sampai pada akhirnya Tomo ini pegangan akar pohon dan Tomo ini berhasil naik. Pada waktu itulah Tomo ini lemas seperti wah. Bapaknya ini baru seperti dulu. Kamu kenapa le? Bapaknya ini baru seperti sadar gitu. Menghampiri Tomo, kamu kenapa le? Kamu nggak apa-apa le? Nggak apa-apa, Pak. Bapak kok tak panggilin nggak dengar, kata Tomo. Oh, bapak lagi nyiapin pancing, tapi wajah bapaknya ini tenang. Nah, dari kejadian itu, Tomo ini mulai menaruh curiga dengan bapaknya. Ini bapaknya apa stres ya? Apa dia mengalami gangguan jiwa, depresi? Karena ya toko tembakonya ini bangkrut, lalu Dwi ini meninggal dunia. Jadi asumsi ini mulai dibangun dalam pemikiran si Tomo ini dengan bapaknya ini. Sudahlah, ya yang penting aku waspada. Nah, pada waktu itulah Tomo ini merasa seperti beranjak dewasa. Di kelas 4 SD ini belum waktunya, tapi dia ini udah berpikir secara jauh matang karena mendapati peristiwa-peristiwa yang dia ini alami di kelas 4 SD itu. Nah, setelahnya mereka berdua ini kan pulang. Hari-hari ini berjalan, ada banyak sekali keanehan yang mulai ditangkap oleh si Tomo dengan sosok bapaknya. Tomo ini seringkali melihat kalau bapaknya ini duduk melamun di depan rumah. Jadi tatapannya ini seperti kosong dan tiba-tiba seperti takut sendiri, berteriak-teriak gitu. Wah, ngalio, minggir, ojo nang ini, ngalio. Setelah ini berlari masuk ke dalam kamar seperti orang yang ketakutan. Beberapa kali juga ketika Pak Cokro ini nyuruh si Tomo untuk beli rokok kelobot gitu di warung untuk rokoknya gitu. Ngono bapak tumbasno rokok. Nah, ketika Tomo ini agak bentar, Pak, Tomo lagi ngerjain apa? Bapaknya ini langsung seperti nempeleng, gitu seperti marah. Digongkon wong tua kok wangel banget tuh. Ditempeleng kepalanya. Jadi seringkali di situ Bu Sumiana ini pada waktu itu seringkali melerai dan menyelamatkan dari Tomo ini. Wes to, Pak, opo iki? Mbak anak garis siji nih kok. Tinggal ini. Jadi seringkali Bu Sumiana ini seperti membela Tomo pada waktu itu. Jadi keanehan-keanehan banyak sekali ditangkap oleh Tomo. Seringkali Tomo ini secara tidak sengaja juga melihat bapaknya. Posisinya ini seperti di dalam kamar, di mana kamar ini kamar bapaknya, Pak Cokro ini. Seringkali seperti menghadap tembok gitu. Seperti duduk bersila, menghadap tembok, menatap bingkai-bingkai foto. Banyak sekali dan entah foto ini fotonya siapa gitu loh. Jadi memang banyak sekali menghadap tembok. Nah, pada waktu itu si Tomo ini kan sudah mulai menaruh curiga. Jadi kecuriganya ini benar-benar akhirnya seperti menjadi-jadi. Ini bapaknya benar-benar mengalami apa gangguan jiwa ya. Yang tadinya ini Tomo ini sering lihat, walaupun sering ya menerima tamu banyak gitu, seperti ada sesaji dan lain sebagainya. Tapi Tomo ini tidak menaruh curiga karena sikap dari bapaknya ini wajar. Ini kok mulai tidak wajar. Jadi mulai menampakkan Pak Cokro ini yang berbeda. Nah, jadi berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh ini seringkali masih ditangkap oleh Tomo. Sampai pada akhirnya Tomo ini duduk di kelas 1 SMA, disitulah Tomo ini finalnya benar-benar melihat Pak Cokro ini benar-benar aneh. Pak Cokro ini sering kali ngamuk dan Pak Cokro ini entah seperti ketakutan sendiri. Seperti ketika SD ini Tomo ini melihat. Jadi seperti kumat gitulah, duduk di depan teras rumah lalu takut lagi gitu loh. Ngalio, minggir, lari, masuk ke dalam kamar gitu. Seperti orang yang benar-benar ketakutan, tertekan oleh sesuatu hal yang tidak kelihatan gitu.
Nah, sampai pada suatu hari si Tomo ini kepingin buang air besar BAB. Dia ini mau menuju ke toilet pada sekitaran jam 7:30 malam gitu. Tomo ini jalan. Nah, belum sampai Tomo ini di toilet, di kamar mandi, tiba-tiba bapaknya ini tergopoh-gopoh. Lari dari kamar ini seperti gugup, ini membawa sebuah tali panjang. Tali ini seperti tali tambang gitu, agak besar, ini dibawa tergopoh-gopoh ke belakang. Nah, Tomo ini tidak ngeh, bapaknya ini mau ngapain gitu. Akhirnya Tomo masuk ke dalam toilet kamar mandi ini, dia buang air besar. Nah, di tengah-tengah Tomo ini lagi BAB, Tomo ini mendengar seperti ada suara erangan gitu loh. Disusul dengan suara seperti seperti ini suara apa? Tomo ini curiga ada suara erangan dan suara Tomo ini curiga. Akhirnya Tomo ini cepat-cepat bersih-bersih dari BAB-nya. Dia ini keluar, suaranya dari arah belakang. Tomo ini menuju ke dapur. Dari dapur dia buka pintu lagi ke teras belakang, yang di situ ada sumur dan ada pohon nangka. Tomo ini keluar, disitulah Tomo ini kaget. Ya Allah, Bapak. Tomo ini langsung menghampiri bapaknya. Jadi Pak Cokro ini, Tomo lihat kondisinya ini gantung diri di pohon nangka di sebelah sumur tua itu. Nah, disitulah Tomo ini panik. Bu, manggil ibunya. Ibunya ini lari. Ono apa? Bapak gantung diri. Ibunya ini serta-merta nangis. Langsung Tomo ini disuruh ibunya panggil warga, minta tolong warga. Tomo ini langsung minta tolong warga. Pada waktu itu, Pak yang lewat di depan rumah gitu 7:30 malam itu masih banyak orang. Tolong Pak, tolong. Itu bapakku Pak, tolong. Nah, setelahnya beberapa warga ini berbondong-bondong gitu loh ke belakang rumah dari Pak Cokro. Sampai di belakang rumah mereka ini semua kaget melihat posisi Pak Cokro ini tergantung lehernya ini di pohon nangka. Mereka semua ini langsung berbondong-bondong menurunkan Pak Cokro. Ketika diturunkan, mereka semua, Tomo, Bu Sumina ini semuanya kaget. Karena wajah dari Pak Cokro ini benar-benar agak aneh. Wajahnya ini seperti langsung agak menghitam. Matanya ini melotot gitu. Dan lidahnya ini terjulur. Nah, disitulah warga ini agak merinding. Tapi warga ini punya inisiatif langsung langsung disiarin aja. Disiarin ke kampung bahwasanya Pak Cokro meninggal. Nah, setelah disiarkan ini kan sembari dari jenazah jasad dari Pak Cokro ini dibersihkan, dimandikan dan lain sebagainya gitu kan, dipersiapkanlah segala sesuatunya di rumahnya itu. Setelah dibersihkan, warga ini semuanya berbondong-bondong itu mulai datang untuk layat. Jenazah ini sudah dibaringkan, udah dipocong di ruang tengah dari rumah Pak Cokro ini. Jadi di desa tersebut ini memang ada satu kebiasaan yang semua. Kalau jam berapapun meninggalnya ini seseorang, ini lebih cepat dimakamkan, ini lebih baik. Jadi pada waktu itu sekitaran udah malam jam 8 gitu kan. Dan setelah dibersihkan dan mempersiapkan segala sesuatunya ini udah masuk ke jam 10:30 malam. Ini jenazah ini tetap nantinya langsung dimakamkan gitu, jenazah dari Pak Cokro. Nah, warga ini berbondong-bondong datang gitu kan pada layat, hampir masuk di tengah malam itu. Nah, Pak Cokro ini jasadnya. Jadi jasad dari Pak Cokro ini ada di ruang tengah, di rumahnya. Jasadnya ini udah dipocong. Matanya ini benar-benar tidak bisa dimeremkan gitu loh. Jadi melotot entah kenapa. Wajahnya ini menghitam dan lidahnya ini menjulur, tidak bisa dimasukkan. Jadi susah payah semuanya yang ada di situ. Ada Pak Kiai juga di situ udah didoakan gitu kan, tapi tetap aja tidak bisa. Jadi benar-benar lidahnya masih menjulur, matanya masih melotot, wajahnya ini agak menghitam ketika udah dipocong, udah dibersihkan. Nah, setelahnya ini rencang semua. Ketika jenazah ini udah siap gitu kan, mau dibawa ke pemakaman, beberapa warga ini masih ya mempersiapkan keranda gitu untuk dibawa ke sana. Jadi banyak beberapa warga yang di situ, walaupun desas-desusnya ini dukun santet dan lain sebagainya, tapi warga ini masih dengan guyub rukun gitulah, masih membantu gitu. Mau dibawa ini jenazah kan, udah siap. Tiba-tiba hal yang mengerikan ini terjadi, rencang semua. Jenazah dari Pak Cokro yang posisinya ada di ruang tengah udah dipocong dengan mata yang terbelalak, dengan
lidah ini yang masih menjulur ini karena tidak bisa dibenerin ketika dimandikan, ketika dibersihkan, tiba-tiba bergerak-gerak sendiri dan seperti mengeluarkan suara ini seperti suara kambing ini yang sedang disembelih gitu loh. Warga semuanya ini benar-benar kaget. Loh, ini kenapa? Loh, ini kenapa Pak Cokro? Pak Cokro ini kenapa? Kok jenazahnya seperti itu? Warga ini shock. Mereka ini mulai pada berhamburan ini pergi. Nah, ada beberapa, masih banyak juga yang ada di situ menyaksikan fenomena seperti itu. Tiba-tiba dari mulut jenazahnya Pak Cokro ini memuncratkan darah, di mana darah ini benar-benar kental dan agak hitam, pekat. Darah ini keluar dari mulutnya dan tidak begitu lama nampak di sela-sela gigi dan mulutnya dari jenazah Pak Cokro ini ada rambut ini yang panjang sekali, dan rambut-rambut ini nampak di ujung-ujungnya ini tergantung seperti ada silet, seperti ada paku kecil. Jadi disitulah semuanya ini benar-benar kaget. Pada akhirnya banyak yang lari, tinggallah di situ beberapa orang yang benar-benar pemberani gitulah. Jadi seperti ada Pak Ustadz, Pak Kiai, lalu ada Tomo, ada Bu Sumina, ini benar-benar nangis di situ. Mereka berdua ini benar-benar nangis menyaksikan fenomena bapaknya, terutama Tomo. Ini bapaknya kok seperti itu, ini sebenarnya ada apa gitu kan. Jadi benar-benar Tomo ini shock, dia ini kaget. Nah disitulah Kiai ini seperti menenangkan keluarga tersebut, lalu mulai didoakan, dibersihkan kembali. Beberapa warga juga dipanggil kembali, udah tidak usah takut, dibersihkan gitu. Intinya ya akhirnya dibawa ke pemakaman gitu, dimakamkan, dan ketika dimakamkan ini tidak ada peristiwa aneh apapun yang semuanya ini baik-baik saja. Jadi setelah tadi seperti ngorok-ngorok mengeluarkan suara gitu kan, jenazah dari Pak Cokro mengeluarkan rambut gitu, setelah dibersihkan ditarik oleh Pak Kiai ini, Pak Cokro ini seperti akhirnya matanya terpejam, lidahnya ini masuk gitu loh. Jadi seperti normal, pada akhirnya ini dimakamkan. Nah, rambut yang sempat keluar dari mulut ini memang diambil oleh Pak Kiai. Diambil ini, dicek ini memang di situ ada paku kecil, ada seperti silet gitu yang udah nampak berkarat. Jadi benar-benar ini fenomena yang tidak masuk akal. Sampai pada akhirnya Pak Kiai ini pun menjelaskan, intinya kita semua doakan semoga Pak Cokro ini diterima dengan layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Bu, yang saya tahu dijelaskan. Jadi dijelaskanlah kalau rambut itu tadi seperti ada silet, ada paku, ini seperti biasanya untuk media santet. Disitulah warga ini jadi akhirnya tahu, benar-benar yakin juga kalau Pak Cokro ini ya dukun santet, dan dia ini menerima azab dari kelakuannya sendiri. Bu Sumina ini diam aja, Tomo ini benar-benar shock, dia ini nangis. Nah, setelah dimakamkan ini, berjalannya hari ke hari, ini tidak ada masalah apapun, sampai pada akhirnya Bu Sumina ini bicara sama Tomo, ibunya ini bicara, "Le, kowe yo ngerti yo Le, bapakmu iki yo dukun, bapakmu iki mbiyene kok ngono." Intinya Bu Sumina menjelaskan kalau dulu dia juga ya ikut mempersiapkan sajennya dan lain sebagainya. Jadi kondisinya kan Tomo ini udah duduk di kelas 1 SMA pada waktu itu kan, dijelaskan, berusaha menjelaskan agar anaknya ini mengerti. Tapi itu dulu ibu ini ya sering mempersiapkan sesajinya dan lain sebagainya ketika bapakmu ini mau melakukan satu ritual. Jadi oleh bapakmu ini memang mau menumbalkan anak kandungnya sendiri ini untuk ya bisa mencapai puncak dari kesaktian ilmu santetnya. Jadi kamu dan adikmu, Dwi almarhum itu memang mau ditumbalkan dulu. Sampai pada akhirnya ya Dwi ini meninggal. Padahal ibu ini tidak setuju Le. Ibu ini udah berusaha sekuat tenaga tidak setuju, tapi bapakmu ini udah gelap mata. Dwi meninggal dunia dan kamu ini beberapa kali kan berusaha seperti ada kejadian aneh toh, kamu mancing ke sungai, terus kamu beberapa kali di rumah ini mau seperti dicelakakan oleh bapakmu. Ibu ini selalu menghalang-halangi itu. Lah karena terus tak halang-halangi ini ya, sampai pada akhirnya perewangan-perewangan yang membantu dia ini ngamuk. Sosok-sosok jin jahat yang membantu bapakmu ini ngamuk, marah karena
dia minta kamu ini tidak dapat sampai sekarang. Itulah yang akhirnya menyebabkan bapakmu ini depresi, seperti stres, dan sampai pada akhirnya ya berakhir dengan seperti itu bapakmu. Disitulah Tomo ini nangis, dia ini benar-benar sedih, dia ini shock, ini keluargaku ini kenapa kok mengalami seperti ini. Sampai akhirnya Tomo ini bilang sama ibunya, udahlah Bu, Tomo ini tidak mau lanjutin sekolah, Tomo tidak betah kalau tinggal di sini, Tomo mau ke Jakarta aja cari kerja. Padahal itu Tomo masih kelas 1 SMA. Nah, singkat cerita, sebelum hari keberangkatan si Tomo ini ke Jakarta, ibunya ini sempat mau membekali Tomo gitu loh. Mau membekali Tomo ini dengan ya seperti jajan-jajan untuk di jalan, untuk naik bus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ibunya ini pada waktu itu menaruh jajan-jajan ini di besek. Nah, besek-besek ini mulai ditata. Nah, pada waktu itu diberilah Tomo ini ada 2 besek yang isinya ini jajan. Mau ini dibawa ya untuk di jalan, untuk makan kamu, untuk ngemil kamu. Nggih Bu, matur suwun. Nah, pada waktu itu Tomo ini udah mau berangkat, udah pamitan, udah sungkem dengan ibunya. Ibunya ini tiba-tiba lari, mau beseke. Loh, beseknya kenapa Bu? Iku ono sing salah, ngono lho. Itu ada yang salah. Beseknya ini diambil oleh ibunya. Besek ini diambil oleh ibunya dan diganti dengan besek lain. Entah kenapa. Iki jajannya salah. Iki jajannya sing iki. Jajannya yang ini. Oh nggih Bu. Tomo ini akhirnya kan udah setelahnya ini berangkat. Nah, belakangan hari ini ternyata besek itulah yang dulu ini sempat Tomo ini lihat. Yang ternyata dulu ibunya ini besek ini ternyata gitu dulu isinya ya foto-foto beberapa orang. Lalu ada foto satu keluarga, banyak sekali ini foto yang ada bercak darah keringnya itu loh, rencang semua. Ternyata itu dulu besek ini yang dicari oleh Tomo, bapaknya dari Yayu. Dan belakangan ditemukan oleh Yayu ini di kamar, ternyata dipendem oleh neneknya ini. Dan ternyata di dalamnya ini ada tulang ayamnya, ada kain kafannya, itu ya seperti peninggalan gitu loh dari dulu almarhum Eyang Cokro ini. Dan dipendem oleh Eyang putrinya, Eyang Sumina ini di kamarnya dari Eyang Cokro dan Eyang Sumina. Entah kenapa kok bisa dipendem, tidak bisa dibuang. Karena kemungkinan ya ada beberapa hal yang menjadi alasan oleh Eyang Sumina ini tidak membakar atau membuang foto-foto atau kain kafan besek itu dulu. Mungkinan ada satu, ya mungkin ketakutan tersendiri gitu. Sampai akhirnya itu ditemukan Yayu belakangan hari ini. Nah, setelah mendengar semua apa yang dijelaskan oleh ibunya, Yayu ini menjadi berasumsi berarti semua yang ganggu dia selama ini di rumah itu adalah jin jahat, jin jahil yang membantu simbahnya dulu, Eyang Cokro itu dulu, perewangannya gitu. Nah, disitulah Yayu ini mulai batin, dia ini sempat bersumpah juga di hatinya. Karena mereka semua yang ganggu aku ini dulunya perewangan dari Eyang Cokro, ya aku tidak boleh takut sama mereka. Kalau aku takut, aku salah, karena mereka semua pembantu dari Eyangku dulu. Yayu ini sempat ada sedikit sesumbar gitu dalam hatinya. Nah, berjalannya hari ke hari, Yayu ini masih tinggal di rumah itu gitu kan. Jadi dia ini belum melanjutkan untuk aktivitas kuliahnya, dia ini masih cuti. Nah, ada beberapa kejadian ganjil dan aneh lagi yang sering ini didapati oleh Yayu. Tapi Yayu ini mulai tidak takut, dia memantapkan dirinya bahwasanya dia cucu dari Eyang Cokro. Nah, di suatu hari Yayu ini bilang sama bapaknya, Pak, ini rumah kapan mau diadakan pengajian lagi? Toh masih sering banyak gangguan-gangguan. Akhirnya Bapak Yayu ini bilang, ya sudah, nanti 2-3 hari lagi tak manggil Kiai Amir dan beberapa warga untuk ngaji di sini. Singkat cerita, 3 hari kemudian pengajian digelar. Nah, di tengah-tengah pengajian ini sedang berlangsung, tiba-tiba ada 2 warga ini yang mengalami lagi kesurupan. Satu warga laki-laki ini mengalami kesurupan seperti di episode pertama Pak Hasim, kesurupan seperti sosok penari yang tangannya ini digerak-gerakan sendiri seperti seorang penari dan matanya ini melotot, memandang, menatap tajam ke arah warga yang ada di situ. Dan satunya ini seperti seekor macan, jadi seperti menggeram-geram. Dan yang paling parah ini yang macan, yang nari-nari itu tadi langsung seperti dicipratkan air oleh Pak Kiai Amir ini langsung sembuh gitu. Tapi yang kemasukan macan ini seperti jin jahat yang perwujudannya mungkin macan itu ya, siluman macan ini seperti agak susah. Banyak warga ini yang megangin benar-benar kuat.
Nah, pada waktu itu Yayu ini dari belakang, dia ini berjalan dengan tenang menuju ke arah seseorang yang kesurupan sosok siluman macan itu. Laki-laki juga yang kesurupan itu. Yayu ini jalan tenang. Ini menghampiri sosok yang kesurupan itu. Tiba-tiba Yayu ini seperti berbisik agak kenceng tapi di telinga dari yang kesurupan itu. Sapa kowe? Jok macam-macam kowe ning ngene yo. Aku putune Mbah Cokro. Awas kowe macam-macam nang kene. Nah, secara tidak disangka-sangka rencang semua. Sosok yang seperti menyerupi seseorang itu tiba-tiba keluar. Karena yang kesurupan ini tiba-tiba seperti tidak sadarkan diri gitu loh. Jadi seperti lemas, tidak sadarkan diri. Warga ini semua memandang ke arahnya Yayu. Yayu kok sekarang jadi seperti tahu hal-hal yang seperti itu. Warga ini memandang takjub dan juga heran, kaget. Nah, disitulah akhirnya semua ini kembali normal. Yang kesurupan ini udah ditenangkan, udah diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Pengajian ini pun dilanjutkan. Setelah pengajian, Kiai Amir, bapaknya Yayu, ibunya Yayu, dan beberapa warga ini duduk-duduk di teras gitu. Ada yang ngerokok, ada yang ngopi gitu kan, bersantai. Disitulah Kiai Amir ini berucap ngobrol gitulah sama Yayu. Intinya obrolan tentang apa yang Yayu ini sekarang tidak takuti mengenai hal-hal seperti itu. Yayu ini sempat bilang sama Kiai Amir, Pak Kiai, aku udah tidak takut. Semua yang ada di sini ini perewangan dulu, perewangan dari kakekku mungkin, dari Eyang Cokro. Aku tidak takut. Kalau toh mereka ganggu aku lagi, ya tak lawan. Nah, pada waktu itu Kiai Amir ini menjelaskan, Mbak Yayu, bagus kalau tidak takut dengan bangsa-bangsa seperti itu. Bangsa jin yang jahat, bangsa setan, iblis ini kita jangan takut. Lawan. Tapi sifat-sifat percaya diri dari Mbak Yayu ini jangan sampai membuat Mbak Yayu ini jadi takabur. Seolah-olah Mbak Yayu ini benar-benar kuat dan tidak membutuhkan kekuatan selain dari kekuatan Mbak Yayu sendiri. Itu namanya takabur, Mbak, tidak bagus. Gini yo Pak, Bu, Mbak Yayu, semua yang ada di sini, ini saya tidak bagaimana-bagaimana, tapi saya cuma menyampaikan saja apa yang memang harus saya sampaikan, kata Kiai Amir. Khususnya Bapak dan Ibu, Mbak Yayu, ini tolong rumah ini dibuat untuk sholat, dibuat untuk ngaji, dan Mbak Yayu ini jangan sampai takabur, sholat, ngaji, minta pertolongan pada Allah, Mbak. Karena semua kekuatan, kepercayaan diri Mbak Yayu, keberanian Mbak Yayu ini berasal semua dari Allah. Kalau Allah ini tidak akan memberikan hal-hal seperti itu, Mbak Yayu ini tidak akan bisa seberani ini sekarang. Jadi disitulah akhirnya Bapak, Ibu, Pak Utomo, Bu Asih, Yayu, ini pun intinya disuruh oleh Kiai Amir untuk lebih mendekatkan diri kepada agama. Yang tadinya ini mereka ya bisa dikatakan jauh sekali dari agama, jarang sekali yang namanya sholat. Bahkan tidak pernah Pak Utomo, Bu Asih ini, Yayu ini tidak pernah bahkan. Jadi karena mereka Islam, sholatlah, sholat 5 waktu, ngaji. Kalau yang namanya rumah dibuat untuk ngaji, dibuat untuk sholat, insya Allah rumah ini adem, Pak. Tidak ada gangguan apapun. Dan nanti pada akhirnya, walaupun awal-awalnya ada gangguan, mereka merasa kegerahan, kepanasan bangsa-bangsa mereka, tapi lambat laun mereka akan pergi dengan sendirinya karena tidak tahan dengan tingkat keimanan kalian. Percayalah hal-hal itu. Ya Pak, Bu, Mbak Yayu mulai sekarang dekatkanlah diri kepada Allah, sholat 5 waktu, ngaji, dan Mbak Yayu jangan takabur. Semua yang Mbak Yayu ini dapat asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Zat yang paling sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yayu ini seperti tertampar gitu. Oh iya Pak Kiai Amir, terima kasih. Aku dielek Pak, saya sudah dikasih tahu, diingatkan bahwasanya saya ini menjadi manusia jangan sampai takabur. Gitu, karena semua ini bersumber. Ini hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berjalannya hari demi hari gitu kan dijalani, Yayu ini udah kerasan tinggal di rumah itu, dan lambat laun gangguan-gangguan ini pun mulai mereda. Sampai cerita ini dituturkan kepada kami. Lah rencang semua, kondisinya pada waktu itu Yayu ini pun melanjutkan skripsinya. Setelah ekonomi kembali membaik, Yayu ini kembali ke Jakarta untuk menyelesaikan skripsinya, dan Yayu ini berhasil diwisuda. Dan sampai di tahun 2024 sekarang, kondisinya Mbak Yayu ini belum menikah. Baru akan menikah insya Allah di tahun depan.
2025 gitu, insya Allah, karena udah ada calonnya. Kita doakan bersama-sama semoga dilancarkan untuk Mbak Yayu dan calonnya ini menuju ke acara pernikahan tersebut, menuju ke sunnah Rasulullah. Lah, kondisi dari bapaknya Mbak Yayu, ibunya Mbak Yayu ini sampai cerita ini dituturkan rencang semua, alhamdulillah semuanya ini masih sehat walafiat, masih tinggal di salah satu dusun di kota A tersebut, di sekitaran daerah istimewa Jogja gitu. Jadi mereka bertiga, Mbak Yayu, orang tuanya ini masih tinggal bareng dan ya masih merencanakan hari bahagia dari Mbak Yayu ini nantinya akan menikah di tahun depan 2025. Sekali lagi semoga dilancarkan Mbak Yayu, dan terima kasih sudah mengirimkan, menuturkan cerita ini kepada kami, cerita kisah yang sangat luar biasa, dan insya Allah kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Mbak Yayu ini. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.